Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah statika struktur. Kita sampai bab ke-9 mengenai momen inersia. Sebab pertama, definisi momen inersia untuk suatu luasan. Nah, ketika sebuah beban terdistribusi bekerja tegak lurus terhadap suatu luasan dengan intensitas yang bervariasi secara linear, perhitungan momen dari distribusi pembebanan terhadap sebuah sumbu dinamakan momen inersia luas. Nah, sekarang diperhatikan baik-baik gambar 9.1. Di sini ada sebuah plat atau sebuah benda dicelupkan ke dalam air, karena di sini gamanya itu ya berat spesifik daripada air ya. Nah, kemudian pada permukaan atas daripada plat di sini ditarik sumbu X, kemudian sumbu Y dan sumbu Z. Nah, di sini permukaannya itu mendapatkan beban terdistribusi secara merata. Jadi seluruh permukaannya terkena beban. Namanya beban merata. Nah, beban merata itu ya, kalau air dia sebuah tekanan. Nah, tekanan sendiri sama dengan gamma kalikan Y, yaitu berat spesifik kalikan dengan kedalaman. Jadi semakin dalam tekanannya semakin besar, dan itu intensitasnya secara linear. Nah, seperti pada pernyataan definisi daripada momen inersia. Jadi intensitas bervariasi secara linear. Linear ini bisa berbentuk segitiga, bisa segi empat, bisa juga membentuk suatu kurva dengan mengikuti suatu persamaan, dan tekanan itu bekerja tegak lurus ya pada suatu permukaan dari benda ini. Nah, kemudian perhitungan momennya. Nah, di sini digunakan sebuah pendekatan diferensial ya dengan luasan dA. Ya, luasan ini diwakili oleh dA di sini, artinya sebuah luasan yang sangat kecil. Walaupun bendanya ini besar, tapi untuk merumuskan ya suatu benda yang tidak beraturan ya itu dengan cara seperti ini. Kemudian dF di sini mewakili gaya akibat tekanan merata di sini, tekanan secara merata. Dan itu dipengaruhi oleh ketinggian Y terhadap sumbu X. Makanya di sini terhadap sumbu X ini. Kemudian dF sendiri, dF ini, jadi beban merata yang diwakili oleh tekanan di sini itu dijadikan beban terpusat, ya, yaitu dF. Ya, dF sendiri itu sama dengan tekanan dikalikan dengan luasan yang diferensial, karena di sini dF luasan beban atau gaya diferensialnya. Maka P, karena P di sini tekanan sama dengan gamma dikalikan Y, dan Y di sini bervariasi ya, kalikan dA. dF sendiri di sini sama dengan P kalikan dA, kemudian P-nya gamma kalikan Y, maka di sini dF-nya dipindahkan ke sini, itu sama dengan gamma Y kuadrat dA. Nah, gamma di sini dia sebuah konstanta. Ya, kalau dia itu air, nilainya sama dengan rho kalikan G. Berat spesifik ini sama dengan rho kalikan G, sama dengan 9.810 Newton meter kubik. Nah, di sini sebuah konstanta, sehingga dia bisa dikeluarkan
dari integral. Nah, kalau dm-nya sama dengan ini, maka momennya di sini itu sama dengan gamma dikalikan dengan integral y kuadrat dA. Nah, di sini masih bervariasi. Sedangkan gamma di sini tidak bervariasi, tetap. Bervariasiannya tergantung apa? Ya tergantung batasan, batas atas dan batas bawah dari integral ini. Kalau di sini dA ya berapa luasan batas bawah dan batas atasnya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian mana yang dinamakan momen inersianya? Nah, di sini rupanya integral y kuadrat dA di sini itulah yang dinamakan momen inersia Ix. Artinya momen inersia terhadap sumbu X. Nah, begitu ya. X ini momen inersia terhadap sumbu X. Jadi inersia terhadap dari suatu luasan ya. Nah, begitu. Kemudian kita bahas secara khusus momen inersia. Definisi momen inersia dari luas diferensial dA terhadap sumbu X dan Y berturut-turut adalah dIx sama dengan Y kuadrat dA. Ini yang momen inersia ya, tapi terhadap luasan dA ya, terhadap sumbu X. Sedangkan DIY sama dengan X kuadrat dA ini adalah momen inersia suatu luasan, karena dA luasan ya, terhadap sumbu Y, makanya IY di situ. Nah, ini perlu kita jelaskan. Ini ada sebuah benda dengan bentuknya mewakili benda-benda bebas ya, bisa persegi, bisa segitiga, bisa lingkaran ya. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y, pusatnya O. Nah, di sini luasan terkecilnya diferensialnya yaitu dA. Nah, jika ditarik ke sumbu X di sini jaraknya Y, ditarik luasan dA ini ditarik ke sumbu Y itu jaraknya X. Jika ditarik ke pusatnya O itu R. Nah, maka ya momen inersia terhadap sumbu X di sini itu sama dengan integral, batasnya itu adalah luasan, batas atas dan bawahnya itu luasan Y kuadrat dA. Kemudian di sini IY itu momen inersia ya. Jadi D kalau DIY kalau D-nya dihilangkan berarti di sini menjadi integral. Jadi integral dengan batas atas dan bawah luasan, kemudian X kuadrat dA. Nah, begitu ya. Kita dapat merumuskan nilai dA terhadap pusat O ya, atau sumbu Z. Jadi di sini O di sini sebenarnya sisi koordinat ya, sumbu koordinat selain X dan Y di sini ada Z ya. Arahnya melintang masuk ke dalam atau menuju ke kita. Itu nah, terhadap titik O yang ini itu ya, sering disebut momen inersia polar ya, momen inersia polar. Nah, momen inersia polar itu didefinisikan sebagai dJO sama dengan R kuadrat dA. Nah, di mana R itu adalah jarak tegak lurus dari sumbu Z terhadap elemen dA. Nah, jadi sumbu Z-nya di sini atau dari O di sini, dari O ke dA di sini adalah R. R-nya ini tegak lurus.
Kalau gambarnya ini seperti segitiga, itu kan karena sepertinya tidak tegak lurus, sedangkan Y di sini tegak lurus. X di sini tegak lurus terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Z di sini tegak lurus. Kalau dalam gambar ini sepertinya tidak tegak lurus karena layarnya ini 2 dimensi, sementara sumbu Z-nya di sini ya, dia mewakili 3 dimensi. Maka seperti dia tidak tegak lurus, padahal R ini tegak lurus. Sehingga rumus daripada momen inersia polar atau JO ya, itu sama dengan integral batasnya luasan kemudian R kuadrat dA. Nah, ini sama dengan ya, momen inersia polar ini atau JO ini sama dengan IX plus IY. Jadi momen inersia terhadap sumbu X dan momen inersia terhadap sumbu ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Nah, kenapa? Ya karena R kuadrat ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu ya. Satuan daripada momen inersia, baik itu momen inersia polar atau JO, atau momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu Y, di sini satuannya sama. Ya, pangkat 4. Jadi M pangkat 4 artinya meter pangkat 4, kemudian milimeter pangkat 4, feet pangkat 4, atau inci pangkat 4. Kemudian sebab yang kedua itu teorema sumbu sejajar untuk luas. Nah, ini agak sedikit ekstra untuk memahami. Teorema sumbu sejajar dapat digunakan untuk mencari momen inersia sebuah luasan ya, terhadap sumbu tertentu yang sejajar terhadap sebuah sumbu yang melalui sentroid. Jadi maksudnya itu begini. Ini ada suatu benda dengan bentuk mewakili semua bentuk, baik itu persegi, bentuk segitiga, atau bulat, atau lingkaran. Nah, permukaan daripada benda ini, ya, jika dibuat ke dalam sumbu X dan sumbu Y, ya. Nah, setelah diketemukan sentroidnya dari benda ini, kemudian ditarik sumbu X aksen yang sejajar dengan sumbu X ini. Kemudian ditarik juga, tapi melalui sentroid di sini. Nah, melalui sentroid. Jadi di sini ada pernyataan. Jadi luasan sumbu yang sejajar terhadap sumbu yang melalui sentroid. Nah, melalui sentroid ini. Jadi ditarik. Jadi setelah kita menetapkan sumbu X dan sumbu Y-nya, kemudian kita bisa menemukan sentroid atau pusat geometri, ya, pusat geometri dari benda ini, yaitu di titik C di sini. Nah, maka ditarik garis sumbu X aksen sejajar dengan sumbu X. Kemudian ditarik lagi vertikal di sini sumbu Y aksen yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian ditarik dari sumbu X ke sumbu X aksen di sini sejajar. Nah, di sini ya, di sini sejajar. Ada keterangannya sejajar. Itu jaraknya dy. Jadi dy di sini dia jarak. Ya. Kemudian dari sumbu Y ke Y aksen di sini jarak tegak lurusnya itu dx. Kemudian dari sumbu Z itu yang ke arah ke dalam atau bisa juga dibuat ke sana sama ke sini, yang penting dia 3 dimensi menembus kertas ini atau menembus layar ini, atau layar itu menuju ke kita. Nah, gitu ya. Garisnya itu sumbu Z-nya. Maka di sini tidak digambarkan. Nah,
tegak lurusnya terhadap sentroid ini, terhadap sumbu Z atau dari titik O di sini itu D. Kemudian kita menetapkan sebuah luasan DA, artinya DA di sini luasan kecil. Padahal benda ini luas gitu. Benda ini kan lebih luas, sementara DA di sini luasan kecil ditetapkan. Nah, DA ini bisa seperti pada gambar ini, bisa saya tetapkan sebelah kiri di sini, bisa di bawah ini. Nanti ada persamaannya baru bisa diselesaikan. Nah, rupanya jarak DA ini ke sumbu X aksen itu Y aksen. Ya, karena memang ditarik dari garis ini ke sana itu kan, jika tarik ke kiri kan ini ada nilai Y-nya. Nah, gitu kan. Kemudian dari DA di sini terhadap sumbu Y aksen itu X aksen. Gitu ya. Nah, sehingga di sini momen inersia terhadap sumbu X itu sama dengan integral batas atas dan bawah untuk A, yaitu Y aksen plus DY aksen DA. Nah, ini rumusnya. Di sini. Nah, kemudian ini diuraikan. Y aksen kuadrat DA, kemudian 2 dikalikan Y aksen dikalikan DY DA yang ini, tengah ini. Kemudian DY kuadrat integral A DA. Jadi kuadrat ini diuraikan itu sama dengan ini. Nah, DY kuadrat di sini dikeluarkan karena memang dia jarak. Nah, jarak. Dan di sini jarak di sini dia sebuah konstanta, ada nilainya, ada bilangannya gitu ya. Ada nominalnya gitu maksudnya. Atau ada angkanya begitu. Sedangkan DA di sini dia mewakili di sini, DA di sini diferensial di sini, sedangkan DY di sini bukan diferensial, tapi dia jarak. Nah, makanya dia bisa dikeluarkan DY kuadrat itu. Nah, rupanya, nah di sini ada pernyataan, ya, yang bagian tengah di sini itu sama dengan 0. Karena apa? Karena Y rata-rata aksen ini sama dengan 0. Nah, mungkin mahasiswa tidak perlu mikir jauh-jauh, ya. Yang penting dari sini, ya. Nah, dari rumus ini diturunkan menjadi ke sini. Mahasiswa nanti tinggal menggunakan rumus ini saja, ya, Ya. Nah, sehingga Ix, momen inersia terhadap sumbu X itu sama dengan Ix aksen plus A. Di sini luasan ini ya berarti sudah nominal, ya, Artinya panjang kali lebar itu kalau persegi, ya. Kalau segitiga ya tinggal mengalihkan saja. Nah, kalau lingkaran ya tinggal ya sama dengan luasnya pi r kuadrat. Gitu aja ya. Nah, kemudian dy di sini, dy kuadrat di sini ini juga bilangan. Dia bukan diferensial bukan, tapi sebuah bilangan. Gitu ya. Kemudian iy itu sama dengan iy aksen plus A dx kuadrat. Nah, luasannya berapa? Dx itu ini jarak dikuadratkan. Nah, ini persamaan 93, 94. Nanti contoh soal akan lebih jelas. Nah, kemudian momen inersia polarnya ya, itu ya, ketika JC artinya momen inersia polar terhadap sentroidnya itu sama dengan Ix aksen plus Y aksen, kemudian ya D kuadrat itu yang
jarak ini, ya, jarak ini. Nah, di sini D kuadrat itu sama dengan DY kuadrat plus DE kuadrat. Ya, ini kan dari O di sini ke sini itu kan sama dengan DX. Nah, itu persamaan Pitagoras ini. Berarti dx kuadrat plus dy kuadrat itu sama dengan d, begitu maksudnya. Nah, sehingga CO momen inersia polarnya sama dengan JC momen inersia terhadap sentroidnya plus A dikalikan D kuadrat. Ini persamaan 95. Jadi nanti pertanyaannya, ya, biasanya berapa momen inersia terhadap sumbu X. Nah, mahasiswa pakai rumus ini. Gitu aja ya. Kemudian kalau pertanyaannya momen inersia terhadap sumbu Y, mahasiswa pakai ini. Kemudian momen inersia terhadap sumbu Z atau pada dari titik O, ya jawab rumus ini. Artinya momen inersia polar gitu. Selanjutnya, radius girasi sebuah luasan. Radius girasi sebuah luasan terhadap sebuah sumbu mempunyai satuan panjang dan sering digunakan untuk merancang kolom dalam mekanika struktur. Kolom itu kalau orang bangun, tukang-tukang bangun rumah itu tahu kolom itu. Ada balok, ada slup, ada kolom. Kolom itu yang tiang berdiri itu. Tiang berdiri itu bisa dari kayu, bisa dari cor-coran. Nah, biasanya radius girasi itu untuk menentukan itu. Nah, ketika dikena beban, dia kelengkungannya itu berapa? Nah, kelengkungan itulah radius girasi. Berapa dia lengkungannya itu? Nah, itu biasanya sering dipakai di sana. Radius girasi itu dipengaruhi oleh luas dan momen inersia. Kalau luas dan momen inersia itu diketahui, maka radius girasi pun juga bisa diketahui. Jadi Kx artinya radius girasi terhadap sumbu X itu sama dengan akar Ix per A. Ix sendiri kan momen inersia terhadap sumbu X. Nah, kemudian Ky momen inersia terhadap radius girasi terhadap sumbu Y itu sama dengan akar Iy per A. KO itu radius girasi terhadap sumbu Z atau terhadap titik O yang melalui sumbu Z itu sama dengan akar JO per A gitu ya. Nah, kita langsung aja pada contoh. Contoh soal. Nah, tentukan momen inersia untuk luas segi 4 pada gambar 9.5 di bawah ini. Ya. Nah, ditentukan berapakah momen inersia, ya, melalui sumbu sentroid X aksen. Sentroid X aksen. Itu berapa momen inersianya? Jadi ini ada segi 4 yang mana tingginya ini itu H. Jadi separuhnya itu H per 2 yang melalui sentroid ini. Kemudian di bawahnya juga H per 2 atau setengah H. Kemudian lebarnya di sini B lebarnya. Nah, separuhnya itu B per 2, B per 2. Kemudian bagian bawahnya di sini itu sumbunya XB, diberi notasi XB. Ya. Makanya berapakah momen inersia yang melalui sentroid X aksen di sini? Kemudian yang kedua, berapakah momen inersia, ya, yang terhadap sumbu XB? XB melalui dasar segi 4. Nah, ini kan segi 4, dasarnya itu yang bawah di sini XB. Kemudian yang ketiga, yang C di sini terhadap sumbu Z aksen. Z aksen itu berarti di sini yang tegak lurus terhadap bidang X aksen dan Y aksen dan melalui sentroid C. Sentroid C di sini. Kalau sumbu Z saja berarti di sini. Tapi kalau Z aksen di C di sini. Ya.
C di sini disebut Z aksen. Kemudian berarti ini momen inersia polar tapi melalui C. Ada juga momen inersia polar tidak melalui C tapi melalui O di sini. Tapi ini tidak ditanyakan. Yang ditanyakan itu ya yang melalui momen inersia terhadap sumbu X aksen itu yang A, kemudian terhadap sumbu XB itu beda-beda nilainya. Dan terhadap sumbu Z aksen dan melalui titik C di sini. Nah, maka dibuat di sini ya suatu segi 4 kecil dengan lebar DY aksen. Kenapa DY aksen? Karena dia melintasi Y aksen. Kalau di sini dia hanya melintasi Y saja di sini. Kemudian jarak dari luasan ini terhadap sumbu X aksen itu Y aksen. Nah ini. Jadi mahasiswa ya harus mendengarkan tutorial ini berulang-ulang untuk bisa memahami ya. Bahwa Y aksen itu jarak dari luasan dengan ketebalan DY ya, terhadap sumbu X aksen. Karena ini memang yang ditanyakan pada A ini. Nah, penyelesaiannya di sini yang pertama, yang A ini elemen diferensial pada gambar 95 ini dipilih untuk integrasi. Karena lokasi dan orientasi ya, elemen keseluruhan pada jarak Y aksen dari sumbu X ya tadi ya. Jaraknya kan Y aksen dari sumbu X ke DY tadi, ke DY aksen. Jadi X aksen ya ke DY aksen di sini yang luasan itu adalah Y aksen ini. Nah, di sini diperlukan untuk mengintegrasi Y aksen itu sama dengan min setengah ke Y aksen sama dengan H/2. Jadi karena memang luasannya itu ini, maka integrasinya itu mulai dari karena diambil dari sini, berarti ke bawah di sini itu kan jaraknya kan H/2. Tapi karena di ke bawah berarti min H/2 terhadap sumbu X. Nah, kemudian ke atasnya di sini H/2. Itu kalau batas integrasi. Ya. Batas integrasi itu artinya, nah di sini batas bawah dan batas atas itu diambil dari benda yang sebenarnya. Nah, kemudian rumus daripada DA sendiri, luasan kecil DA sendiri sama dengan B dikalikan DY aksen. Nah, di sini kita perhatikan luasnya. Nah, luas yang diarsir ini itu ya sama dengan berapa di sini lebarnya? Ya lebarnya itu B/2 plus B/2 ya sama dengan B. Jadi lebarnya ini B dikalikan dengan ini luasan DA itu ya yang diarsir ini. Itu sama dengan lebarnya ini dikalikan dengan tebalnya. Tebalnya dari atas ke bawah di sini kecil, ini kan DY aksen. Nah, begitu ya. Itu untuk DA. Jadi DA itu di sini sama dengan B kalikan DY aksen. Tadi ya. Nah, kemudian momen inersia terhadap sumbu X aksen ya yang melalui C sentroid itu ya IX aksen. IX aksen itu sama dengan integral Y kuadrat DA. Nah, ini rumus dasar. Nah, kita perhatikan rumus dasarnya di sini. Nah, ini IX sama dengan Y kuadrat integral Y kuadrat DA.
IX aksen berarti integral Y aksen kuadrat. Tapi kalau IX saja, maka di sini Y kuadrat. Tidak ada aksennya. Kalau IX aksen, maka integral Y aksen kuadrat. Nah, gitu ya. Kalau IX saja, maka di sini Y saja. Tidak ada aksennya. Nah, DA. Ini rumus dasar integralnya. Nah, kemudian kita urai lagi. Nah, batas bawahnya min H per 2, batas atasnya H per 2. Gitu ya. Kemudian Y kuadrat, Y aksen kuadrat, DA di sini diurai DA-nya. Ya, karena ini sudah nggak bisa diurai lagi. DA-nya sama dengan yang di sini. B dikalikan DY aksen. Sehingga ya, dikeluarkan karena B di sini suatu bilangan atau suatu konstanta yang nilainya tidak berubah, itu bisa dikeluarkan. Ya, sehingga tinggallah di sini integralnya Y aksen kuadrat DY aksen. Nah, ini bisa diturunkan. Nah, Y aksen kuadrat diintegralkan menjadi Y aksen pangkat 3, kemudian dikalikan sepertiga di sini. Sepertiga. B-nya tetap dipindahkan ke sini. Batasnya, batas bawahnya min H per 2, batas atasnya H per 2. Saya ulangi lagi, batas bawah dan atas itu ditentukan karena di sini terhadap sumbu X aksen. Nah, di sini terhadap sumbu X aksen, maka batas bawahnya ini ke bawah berapa? H per 2. Tapi karena dia negatif di bawah daripada sumbu, itu min H per 2. Kemudian yang atas di sini H per 2, karena dia positif H per 2. Nah, di sini diturunkan lagi, diurai lagi. Ya, dimasukkan batas bawahnya dan atasnya, mulai atas dulu H per 2. Jadi Y aksen ini dimasukkan H per 2 pangkat 3 min. Nah, bawahnya lagi Y aksennya diganti dengan min H per 2. Yang di depan di sini Y aksennya diganti dengan H per 2, kemudian min dalam kurung min H per 2 lagi pangkat 3. Nah, di sini Y aksennya diganti dengan min H per 2. Nah, sehingga ini 1/8 H per 3 1/8 min ya, H pangkat 3 per 8 min ya, karena pangkat 3 di sini hasilnya negatif lagi, kalau kuadrat di sini positif. Nah, di sini min kalikan min per 8, maka ketemunya IX aksen sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Jadi mahasiswa yang masih bingung dari mana dapatkan, ya harus diurai lagi, disederhanakan lagi. Nah, ini jawabannya. Jawaban momen inersia terhadap sumbu X aksen yang melalui sentroidnya itu 1/12 BH pangkat 3. Satuannya nanti ya, milimeter pangkat 4. Kemudian yang B, momen inersia terhadap sumbu yang melalui dasar segi 4, yaitu terhadap sumbu XB, ya, terhadap sumbu XB di sini. Nah, itu sama dengan IXB, artinya momen inersia terhadap sumbu XB yang bagian dasar, ya. Itu sama dengan IX aksen plus ADY kuadrat. Dari mana rumusnya ini? Ya persamaan 93. Nah, 93 ini IX itu artinya
momen inersia terhadap sumbu X itu sumbu yang bagian dasar sendiri. Sedangkan IX aksen itu momen inersia terhadap sumbu pusat sentroidnya C. Ini plus A dy kuadrat. Nah, gitu. Ya dy kuadrat ini jarak dari sumbu X ke sentroidnya itu berapa? Nah, di sini. Dimasukkan. Nah, X aksen itu sama dengan ini 1/12 BH pangkat 3 dimasukkan. Nah, sekarang A luasannya, luasan segi 4 itu kan lebar kalikan tinggi, B kalikan H. Ya. Kemudian dy kuadrat ini adalah jarak dari sumbu XB tadi. Ya. Nah, di sini dy itu dari sumbu XB ke sumbu X aksen. Itu dy. Berapa di sini? Ya H/2 gitu ya. Nah, H/2 kuadrat. Kalau Anda masih bingung, dy itu yang mana? Nah, ini kan dy ini. Tadi saya sampaikan dy ini suatu bilangan, bukan diferensiasi. Dy itu ya jarak dari sumbu X ke sumbu X aksen yang melalui sentroid, itu dy. Nanti dx juga begitu ya. Ya, mahasiswa wajar kalau masih bingung karena ini kan masih baru pertama kali. Nanti dibaca berulang-ulang ya. Ya, insya Allah mudah untuk bisa dipahami. Nah, sehingga ya setelah semua variabel dimasukkan, ya ini dapat disederhanakan menjadi 1/3 BH pangkat 3. Kemudian untuk mendapatkan yang C, mendapatkan inersia polar terhadap titik C, ya, pertama kita harus memperoleh isi aksen dulu. Ya, inersia terhadap sumbu Y yang dapat ditemukan dengan mengganti B dan H dari hasil A. Nah, ini dibalik saja. Ya. Nah, Y aksen itu kan rumusnya sama dengan ini. Nah, kita tarik lagi aja. Nah, ini. IJ itu sama dengan integral X kuadrat dA. Nah, kalau IJ aksen, maka di sini X aksen kuadrat dA. Itu. Nah, karena dA ini rumusnya nanti dibalik, ya. B dikalikan dx, nah gitu ya. Maka rumus ini juga dibalik. Ya. IJ aksen yang rumus IX aksen itu dibalik. Nah, IY aksen itu sama dengan ini IX aksen sama dengan 12 BH pangkat 3. Sedangkan IJ aksen itu nanti B diganti dengan H ini diganti dengan B, begitu maksudnya, dibalik. Sehingga 1/12 HB pangkat 3. Jadi IJ aksen itu sama dengan 1/12 HB pangkat 3, dibalik. Nah, di sini dibalik. Kalau IX aksen sama dengan 1/12 BH pangkat 3. Nah, kalau IJ-nya aksennya sama dengan ini, dibalik. Nah, akhirnya dimasukkan momen inersia pola terhadap sumbu C di sini itu sama dengan IX aksen plus IJ aksen.
Nah, tinggal masukkan aja. Isi aksennya sebelah kanan di sini dimasukkan, disederhanakan menjadi ini. Nilai-nilai tadi. Nah, itulah yang membedakan momen inersia polar terhadap sentroid itu sama dengan CC. Kalau momen inersia terhadap bukan titik C, titik pusat geometri ya, tapi di titik O, maka JO. Nah, JO itu ya sama dengan IX plus IJ. Nah, ini. Nah, JO sama dengan dari sini. JC ditambah AD kuadrat. Ya sama saja nanti. IX plus IJ ditambah sama dengan JO. Nah, di sini JO sama dengan IX plus IJ. Kalau JC karena terhadap sentroid itu sama dengan IX aksen plus IJ aksen. Nah, di situ ya. Nah, di sini ada contoh soal juga. Ya, kalau ini saya jelaskan melalui video menjadi sangat panjang. Ya. Mahasiswa bisa mempelajari, ya, belajar sendiri di rumah. Saya kasih PDF-nya. Ya. Tapi kalau ada mahasiswa yang minta penjelasan, bisa menanyakan kembali, maka akan saya buatkan video tutorialnya untuk menjelaskan soal ini, ya. Contoh soal ini akan saya jelaskan kalau memang mahasiswa perlu penjelasan. Tapi kalau mahasiswa sudah bisa mempelajari sendiri, ya, maka saya cukupkan sampai di sini. Kemudian di sini ada tugas, ya. Tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa untuk latihan. Sehingga dengan latihan-latihan maka akan menjadi lebih paham. Seperti seorang petinju, ya, pemain sepak bola, maka dia latihan-latihan dulu, ya. Sehingga dia akan menjadi lebih menguasai, ya, terhadap permainan-permainan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga